Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah di siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat serta kita bisa bersilaturahim bersama-sama. Kami langsung pokoknya Pak Ustadz berkaitan memaafkan. Biasanya ini antara individu ya, itu merasa egois. Padahal di dalamnya itu ada kesalahan. Misalnya saya merasa dizalimi kepada si A, tapi si A itu tidak merasa menzalimi pada saya. Nah, di dalam konteks ini, tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa yang lebih baik adalah kita memberikan maaf. Tetapi keraguan dalam memberikan maaf itu kayaknya masih ragu-ragu. Untuk itu mohon pihak-pihaknya saya mohon petunjuk kepada Ustaz. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan dulu ke Ustaz Sugi. Apakah kita batasi dulu dua penanya? Ini kayaknya banyak yang mau bertanya. Dua penanya. Dua saya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artono Ustaz. Saya sudah sering komunikasi dengan Pak Ustaz. Artono. Ini di luar konteks boleh ya Ustaz? Nah, kalau punya hutang harus dibayar. Wajib, kalau tidak dosa. Nah, setelah sholat pembacaan at-tahiyatul mubarakatul sholawatul thayyibah, terakhir kan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak ada yang jawab. Katanya kalau orang ada yang nyalamin harus dijawab. Nah, ini semua tidak menjawab. Bagaimana ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita batasi dua penanya dulu dari Bapak Kuanto dan Bapak Artono. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama saya jawab dulu. Kenapa salam dalam sholat tak boleh dijawab? Karena salam itu bagian dari rukun. Konteks hukum hadis bahwa khusus salam, tebarkan salam, jawab salam hukumnya wajib, bukan di sholat. Di luar sholat, fikih itu mengatur. Nah, karena mazhab Syafi'i semua boleh dilihat dalam kitab matannya, boleh al-ghayah, at-taqrib. Kemudian yang kedua bisa di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib. Itu disarah dijelaskan. Kalau sholat itu ada qauli yang diatur, perkataan, ada fi'li, perbuatan yang diatur, tidak boleh keluar dari itu. Keluar dari itu batal. Contoh. Nggak usah jawab salam. Allah. Lebih dari 3 kali gerak anggota tubuh yang besar, batal. Sama juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batal. Minimal kata Imam Syafi'i, salam yang wajib pertama ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajibnya. Sebelahnya nggak ikut nggak masalah, sunnah. Tapi kan meninggalkan sunnah nggak dapat pahala. Maka saya kemarin waktu di S2 ambil tesis, saya rubah rumusan itu. Alhamdulillah diapresiasi sama profesor saya. Awalnya sunnah itu secara fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu secara fikih definitifnya. Tapi saya rubah karena dari kiai kami ngajar gitu, rubah. Karena kalau teorinya sekarang orang masih begitu, orang akan mengatakan kan sunnah. Nah gitu, orang sekarang lain-lain juga tebal.
Maka rumus kata kiai kami saya biasa diasenkan itu mengatakan rubah rumus itu supaya menyemangati orang berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mengaku cinta sama Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Sesuai dengan fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuanmu. Maka diganti rumusnya saat itu saya buat tesis, saya ganti. Fikih sunnah adalah dikerjakan dalam pahala, ditinggalkan rugi bagi yang mana. Itu Pak ya. Nah, jadi ada gerakan perbuatan yang diajak. Kalau sudah selesai boleh. Terus bagaimana konteksnya? Kalau ada orang datang ke rumah kita salah, mau kita jawab. Dua cara. Untuk perempuan, kalau itu laki-laki yang ajnabi, kita salat wajib. Kita salat wajib. Saya nukil dalam kitab Tauhidullah karangan Syekh yang Nabi. Ini bermadzhab Syafi'i. Kalau ini salatnya salat wajib, maka kalau itu, kalau itu orang yang ketok pintu mahram kita, kuatkan suara boleh. Allahu Akbar. Masih ketok lagi kurang aja. Kenapa anda paham? Ada cukup 3 kali nggak dijawab, berprasangka baik. Bisa jadi dia salah. Ini kadang kita nggak Assalamualaikum, jojo. Karena kita orang lain bukan mahram. Kalau mahram boleh, nggak masalah. Karena perempuan ajnabi selain mahramnya mendengar suara spontan batal salatnya. Berbeda dengan mahram. Laki-laki boleh dengarkan suaranya, boleh. Allah Akbar. Supaya paham. Apalagi sholatnya itu sholat yang memang jahat. Maghrib 2 rakaatnya jahat, sunnah. Walaupun kita sholat sendiri tetap diserahkan jahat itu. Walaupun di rumah sendiri. Isya 2 rakaatnya diserahkan jahat, subuh 2 rakaatnya diserahkan jahat. Walaupun sholatnya sendiri. Jadi sholatkan supaya orang bertamu paham. Kalau masih lagi kurang aja kita. Berarti nggak belajar tentang adab. Adab bertamu ada kita belajar. Yang kedua, dari pertanyaan Bapak tadi, kalau sholatnya itu sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah. Bagi anak-anak, bagi istri, kalau orang sudah ketok-ketok terus berarti penting batalkan sholatmu, boleh. Kalau sholatnya sunnah, kalau sholatnya wajib, boleh haram. Bahkan ada namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, jalan pun boleh. Itu paling sering dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika peperangan. Bahkan ada satu hadis Nabi mengatakan bunuhlah 2 yang hitam ala jentik ular. Ada ular seperti ini, fokus Pak payah. Sujud si ular. Coba bayangkan kalau Nabi suruh pukul itu ular, bagaimana gerakannya? Itu namanya sholat khauf, pembagian dari penjelasan sholat dalam keadaan takut. Berbeda dengan kondisi normal. Intinya jawab salah, hukumnya haram. Sengaja saya jawab tambahan supaya kita paham ini berdasarkan hadis Nabi. Kalau ada yang bertanya boleh diberikan penjelasannya. Yang kedua, untuk Bapak, kita memaafkan. Kadang kita tidak sadar kita salah atau tidak ini. Kita benar atau salah ini. Maka Nabi mengajarkan. Makanya dalam satu hadis, Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang kenapa bahasa Nabi? Al-muslimu man saliman muslimun min lisani wa yadihi. Muslim yang satu kalau sudah berikrar dengan muslim yang lain pun sudah berikrar syahadat, maka menjaga saudaranya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Gangguan lisan mana? Contoh, sudah tahu dia hitam, kita panggil hitam. Menurut kita bercanda, dia sakit hati. Maka kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang bijak, bicaralah yang baik. Kalau tak bisa, diam. Kita tidak Pak, bercanda dikit betul kakimu. Jangan. Itu menyebabkan maka ada akhlak bagaimana berbicara, bagaimana bersikap. Kemudian jawab Nabi, tangan dulu saya teramat sulit waktu di pesantren, nggak mungkin kita pukul kemana. Apa maksudnya kiai ini? Jangan ganggu dari tangan ini. Dulu kan kita nggak ada diajarin nanti ada kalau di luar ada orang korupsi, nggak ada diajarin pesantren gitu. Tapi setelah saya keluar saya paham, semenjak adanya gadget ini, ada teknologi media ini, buahnya betul Pak, maksiat tangan, menyakiti orang lain. Betul tidak baca cerita dia, betul tapi bahas status. Sama itu, sama buat status menyakiti orang lain. Bukankah kata Rasulullah,
Allah akan menutupi aibmu saat nanti di hari kiamat. Itu cara. Jadi kalau kita sudah keluar dari akal, kita akan nggak sadar. Tapi kalau kita fokus pada akhlak, bahasa saya tapi ternyata buat dia sakit hati. Ternyata perbuatan saya, bahasa Jawa. Saya punya teman alumni dari Arab Saudi. Arab Saudi bermadzhabnya Hambali. Pulang ke tanah air Indonesia saya jemput. Saya suruh pimpin dulu waktu itu saya ngurus di masjid Nur Hasanah Partilan. Dia pakai di Indonesia istilahnya sir, tidak main tanya-tanya. Tidak main tanya-tanya. Enggak salah, hadisnya benar, tapi cara kita yang tidak benar menyakiti perasaan orang lain. Orang di belakang mengira, subhanallah. Enggak baca bismillah kan? Imamnya marah Pak. Emosi, kenapa? Satu, saya bisa bilang, ente berada di mana bos? Kalau ente di Arab Saudi, kita pun jamaah haji umrah ngikuti mampu. Tidak pakai mulut, kita pun ngikuti. Tapi ente berada di mazhab Indonesia, mayoritas 80% lebih Syafi'i, tanya dulu. Di sini pakai bismillahnya jahar atau tidak? Belajar hormati, akhirnya si ustadz merasa tidak menyakiti, padahal menyakiti. Kenapa? Karena mazhab itu punya tempat, punya masa. Ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak salah itu hadis, benar itu hadis. Hadis dipakai oleh mazhab Hambali, dinukil saya itu dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Itu jelas. Hadis yang dipakai Syafi'i jelas, hadis yang dipakai Maliki jelas. Tapi penempatan yang berbeda. Saya pun kalau diundang Muhammadiyah, saya lebih banyak belajar Muhammadiyah ketimbang akhirat, karena akhirat mirip dengan Asabiyah. Istri saya cari sengaja Muhammadiyah, supaya saya paham. Iya Muhammadiyah. Jadi kalau saya pulang ke kampung ke Boni, saya disuruh jadi imam, saya tulen 98% Syafi'i sesuai dengan nama saya. Sengaja orang tua kasih belajar saya bisa terus. Sesuai dengan nama saya, karena orang tua saya pun dari Tebu Ireng mazhabnya Syafi'i, supaya anaknya juga Syafi'i. Saya belajar, tapi ketika saya ke Bone, nggak berani saya baca bismillah besar, karena mayoritas imam di sana baca bismillahnya sir. Kita paham akhlak. Saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambali majelis tarkinya Muhammadiyah itu zikirnya sendiri, bukan nggak zikir, zikirnya sendiri, diam-diam. Mazhab Syafi'i zikirnya rame-rame, itu dipakai oleh Al-Herat khususnya di Kota Palu. Saya di sana, assalamualaikum, diam aja. Saya menghormati. Mereka pun bilang, Pak Ustadz Muhammadiyah juga, iya. Baik Pak, tapi coba kalau saya berbeda, berseberangan, tidak paham, maka saya orang yang paling pertama membuat mereka gaduh, membuat polemik walaupun tidak dasar, tapi penampakannya berbeda. Ada lagi sedikit saya tambah, ada lagi yang mengatakan mazhab itu kan bukan nabi. Betul, mazhab bukan nabi. Tapi tanpa mazhab kita nggak bisa, serius. Ada orang sekarang, kemarin ada mahasiswa saya belajar, saya kasih sebut di mana organisasinya. Sok betul, pokoknya semua cara berwudu guru-guru kita itu salah. Harusnya berwudu yang benar itu dari sini sampai ke belakang, sambung ke depan, sambung telinga. Saya bilang, bos, hidup di masa apa kau? Di masa kita pakai hadis. Baik, sekarang saya tanya, hadis yang paling sahih, hadis seperti itu, atau Nabi mengatakan begini, atau Nabi mengatakan begini, atau Nabi tidak buka sorbannya? Maka kita menggunakan mazhab supaya mempermudah. Mazhab Syafi'i pilihnya tidak seluruh kepala, walaupun sunnahnya seluruh kepala. Mazhab Hambali sekali pakai hadis Ali bin Abi Thalib sambung dengan telinga. Mazhab Maliki dari depan hadis Rasulullah sampai ke belakang sambung lagi tapi tak sambung telinga. Mazhab Hanafi cuma seperempat, selesai. Cuma tempatnya di mana kita berada, belajarlah menghormati. Sulawesi Tengah mayoritas Al-Herat. Al-Herat itu mazhab yang dipakai Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan di masjid-masjid lain ada yang pakai Muhammadiyah, Majelis Tarjih itu 4 mazhab dibolak-balik. Saya pernah masuk belajar di situ. Digabung, dipilih mana yang terbaik dari yang 4 itu. Makanya kadang-kadang Muhammadiyah juga ada mirip-mirip dengan NU. Karena 4 mazhab yang dipadukan. Begitu Pak ya.
Kalau kita sadar mulut, tangan dan lain sebagainya, insya Allah kita sadar bahwa kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sahabat yang depan.